Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Yesus berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katalah kebaikan dengan hati yang bersyukur. Katalah kebaiknya dengan hati bersyukur. Katalah kebenarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bahwasanya, amin, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Masih pagi, semangat yang baru, karena anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satukan hati kita. Kita datang untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan terlalu baik, sangat baik dalam hidup kita. Semua terjadi atas kehendak Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, kita tundukkan kepala, sama-sama kita menghadap Tuhan kita yang luar biasa hidup. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami minta, tetapi Tuhan beri yang terbaik dalam hidup kami. Semuanya indah pada waktunya. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang senantiasa melihat, yang senantiasa mengetahui, yang tahu akan setiap kerinduan hati kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang memberkati, Engkau yang peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami. Ampuni kami, pulihkan kami. Kami datang kepadamu, kami mau diperbaharui, kami mau disegarkan, kami mau diisi dengan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, memberkati, mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang sudah terjadi, apapun yang akan terjadi, pasti kita menang, pasti kita kuat, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan akan kuatkan kita. Semua merasakan kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh.
Kita mau menang, kita mau jadi terang, karena Tuhan kita terang sesungguhnya yang memberkati seluruh kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Kita juga akan Tuhan pasti hebat, karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dari bentuk serupa dengannya, dicinta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Menciptakan kebesaran rasanya. Ku mau jadi Tuhan, ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita pegang firman Tuhan. Tuhan kita hebat, karena Dia juga hebat. Dari bentuk serupa dengannya, dicinta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Menciptakan itu sangat kuasanya. berjalan karena firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan hidup berkuasa dalam kehidupan kita. Jadilah pemenang,
Karena firman ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita rindu selalu dipulihkan. Karena semua kita tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan mau kita belajar mencapai kesempurnaan. Kita minta selalu dipulihkan. Kita minta selalu belajar untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu dipulihkan Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Karena kasih Tuhan yang mengangkat hidup kami. Haleluya. Aku Tuhan dan sisa hidupku ini
Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang ajaib, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, mengalahkan dosa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hari ini curahkanlah Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus datanglah, urapilah kami. Roh Kudus datanglah, penuhilah kami. Berkatilah jiwa yang haus, yang rindu, yang lapar akan kebenaran. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, memberikan damai yang melimpah-limpah, memberikan sukacita, dan memberikan kebenaran. Terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Terimalah Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh darah anak domba Allah yang kudus itu, Engkau terima persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, saudara, minggu yang lalu itu sebenarnya hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pantekosta yang terjadi minggu lalu. Dan saudara, hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta atau hari yang ke-50 itu sama harinya, sama waktunya ketika Tuhan menurunkan firman Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, itu disebut hari raya 7 minggu. Nah, hari raya itu disebut hari raya Sepau. Nah, makna hari raya itu sebenarnya adalah pernyataan kasih setia Tuhan, loving kindness. Jadi kalau kita mau menemukan kasih, saudara, bukan pada hadiah, bukan pada pemberian. Sebenarnya itu hanya turunannya saja. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, ya, kalau memang kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengenal Dia, maka kita akan mengerti kasih yang sejati. Kasih setia Allah itu ada pada dua hal. Pertama ada pada firman, yang kedua ada pada rohnya. Saudara percaya atau tidak? Saya sering memberkati orang menikah. Nah, kenapa apa tandanya engkau mengasihi saya? Nah, ketika seorang laki-laki berkata kepada orang yang dicintainya, aku menerima engkau menjadi istriku, aku berjanji, aku akan mencintaimu seperti mencintai diriku sendiri. Aku akan mengasihimu dalam suka dan duka, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit maupun sehat. Aku akan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Bukankah seharusnya kita menemukan kasih itu pada janji? Amin. Yang sudah menikah angkat tangan. Nah, saya bahas sedikit. Nah, ya, supaya kita, ini contoh yang saya bawa supaya kita tahu kasih. Ya, kasih itu apa? Karena Allah memberikan kasih itu dalam bentuk roh dan firman. Dan dua hal ini kan tidak kasat mata, tidak nampak ini. Ya, nah kemarin ini saya ajarkan di KUD.
Nah, bagi anak-anak yang mau kawin, dengar ini baik-baik, yang mau menikah. Kalau kita masuk sekolah, mulai dari kelas 1 SD, ya kita belajar, ikuti proses belajar, ujian, naik kelas 1, 2, 3, sampai akhirnya ujian akhir di kelas 6. Setelah lulus ujian, dinyatakan lulus, baru kita terima sertifikat. Iya kan? Baru kita terima sertifikat, tandanya engkau sudah lulus, sudah menyelesaikan belajar dan selesai, dan sudah melewati ujian. Oke? Baru dikasih sertifikat. Kalau orang menikah, baru selangkah memulai pernikahannya dalam pemberkatan nikah, dia sudah dikasih sertifikat. Dia sudah dikasih surat nikah, padahal baru mulai. Siapa yang sudah nikah? Tahu artinya apa? Udah pegang surat nikah atau udah pernah dirobek? Ya, Pak Pendeta, surat nikah berobek, Pak Pendeta, bisa nggak duplikatnya? Nah, kalau kita menikah baru satu langkah, datang ke gereja, kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan langsung kasih sertifikat, langsung kasih surat nikah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia, sampai maut memisahkan. Wow. Terus apa artinya sertifikat itu? Sertifikat itu legacy, legal. Hukum Allah mewajibkan engkau harus lulus melalui setiap ujian dalam pernikahan. Ada amin gak? Suka tak suka, mampu tak mampu, engkau harus bisa lulus dalam setiap ujian, masalah, tantangan, problematika rumah tangga. Engkau harus lulus karena sertifikatnya sudah diterima. Amin. Nah, yang mau menikah siapa? Nah, ya pelajaran pernikahan hanya sebentar, dan kadang-kadang yang diajarkan beda, masalahnya beda. Nah, itu makanya saudara, kasih itu dimulai dari yang tidak kelihatan. Bukan seberapa besar nyewa pesta kita, bukan seberapa enak, seberapa banyak tamu yang datang, bukan seberapa mahal pakaian kita. Itu hanya satu hari, dan itu tidaklah tanda untuk kita bisa melewati ujian yang begitu panjang sampai kematian memisahkan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kasih yang sempurna kecuali dari Tuhan. Makanya pencurahan Roh Kudus dan pemberian firman Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu harinya sama. Nah, mari kita memulai dari dua hal ini, Roh Kudus dan firman Allah atau suara Allah. Dua-duanya punya sifat yang sama, sama-sama tidak kelihatan, sama-sama tidak nampak dan tidak kasat mata. Tetapi walaupun angin itu tidak kelihatan, tapi dia bisa dirasakan. Walaupun suara itu tidak kelihatan, tapi dia bisa didengarkan. Amin. Nah, mari kita memulai kepercayaan kita kepada Tuhan dan menemukan kasih Allah yang luar biasa di dalam firman-Nya dan di dalam Roh-Nya. Karena itu bukan barang yang nampak,
benda. Jadi salah kalau saudara mengukur kasih itu dari benda. Itu duniawi sekali. Itu sangat duniawi. Tetapi orang begitu mudah menjadikan yang nampak atau barang atau benda menjadi sandaran kepercayaannya. Itulah berharap. Kalau saudara percaya seperti Thomas, kalau belum kutusukkan jariku ke tangannya yang berlubang, aku belum percaya dia bangkit. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Amin. Karena yang bekerja di dalam diri kita bukan mata. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apakah sesungguhnya kita sudah mengenal yang tidak kita lihat, tapi bisa kita rasa? Apakah kita sudah mengenal yang tidak kita lihat, tapi bisa kita dengar? Makanya saudara, orang Israel waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan, orang Israel yang di bawah berkata sama Harun, Harun, Musa tidak turun-turun dari atas gunung, mungkin dia sudah mati di sana. Sekarang kami perlu Tuhan, bikinlah bagi kami Tuhan. Nah, mereka ingin melihat Tuhan. Dan itu bersamaan. Musa di atas terima firman Tuhan, umat Israel di bawah sibuk untuk mencari Tuhan yang bisa mereka lihat. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Karena Musa di atas Gunung Sinai berapa hari? 40 hari, 40 malam. Lamanya dia di puncak Gunung Sinai untuk mendengar dan menerima 10 perintah. Lantas Harun berkata begini, tanggalkan semua emas yang ada di gelang, yang ada di leher, yang ada di anting-anting. Lalu dileburnya, jadilah itu Tuhan yang mereka buat dalam bentuk lembu. Dilemparkanlah itu ke api, keluarlah wujud lembu. Itu makanya ada agama yang tidak makan lembu. Agama apa? Nggak ada yang tahu juga. Ya udahlah, karena itu nggak Kristen, saya bahas PR aja Pak. Ada agama yang tidak makan lembu, karena bagi dia lembu itu dewa. Nah, saudara, di sini makan lembu semua. Amin. Ya, randang ya. Nah, babi, apalagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kelihatanlah itu. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka ingin mengenal Allah, tapi salah. Mereka ingin mengenal Allah dengan cara melihat. Kita disuruh mengenal Allah dengan cara mendengar, dengan cara merasakan hadirat Tuhan, supaya kita tahu kasih Allah. Amin. Loving kindness. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita berdiri berjanji di hadapan Tuhan, aku akan mengasihi kau di hadapan Allah, aku berjanji. Saudara, nah itulah suara itu, itulah janji. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila kamu menerima Roh Kudus, kamu pasti menerima firman. Apabila kamu menerima firman, kamu pasti menerima Roh Kudus. Karena firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, Allah itu adalah Roh, Roh itu adalah Allah. Amin. Dan dua-dua ini tidak kelihatan. Makanya kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu.
Pastikan hari ini bahwa firman itu jatuh di tanah yang baik. Dan dia akan memberkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Amin. Saudara, jangan keraskan hatimu. Pakai pengertian, pakai rasa. Jangan cuek hatimu. Jangan bebal hatimu. Ketika engkau mendengarkan firman Allah, lembutkan hatimu. Itu makanya orang kalau pacaran suaranya lembut. Siapa yang lagi pacaran? Ya, berbisik pun dia dengar. Tapi kalau udah kayak saya sama istri pun agak tuli di telinga. Papa nggak dengar, dulu pacaran dengar. Ya, kalau Pak Riki masih dengar bisikan. Amin. Dia masih mantap organ-organnya. Iya. Waktu pacaran suaranya selembut apapun, tahu. Sekarang Bapak udah nggak dengar. Telinga kita udah ragu. Saudara, kenapa? Karena ada cinta. Nah, kenapa orang kalau ribut bertengkar keras pada dekatnya? Kenapa? Nah, itulah ukuran kasihnya tadi. Kalau orang jatuh cinta, kasihnya lopenya merdagu-daguan. Suara lembut pun dia dengar. Nah, baik, kembali ke sini. Kita baca dulu Matius mumpung saya ingat. Ayat 30. Matius 6 ayat 30. Oke, kita baca ganti-gantian. Matius 6 ayat 30 sampai nanti ayatnya yang ke-33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, 2, 3. Nah, siapa yang masih punya masalah dengan ini? Apa yang kami makan? Apa yang akan kami minum? Aku masih perlu ini, butuh ini, ingin itu. Saudara, itu ciri-ciri orang yang melihat materi, ya, duniawi. Itu tandanya belum kenal Tuhan dia. Ya, ayat 32. Ayat 32, mari sama-sama 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Siapa Allah kita yang saudara kenal? Dari mana kita memulai untuk mempercayai Allah itu? Nah, hal yang terburuk adalah orang percaya kepada Allah karena dia ingin Allah memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Gara-gara itu dia datang kepada Allah, sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Saudara, sesungguhnya tidak mengenal Allah. Siapa Allah? Tadi sudah saja, Allah itu roh. Allah itu firman.
dan dua-duanya tidak kelihatan. Ketika kita memulai kepercayaan kita dan kenal bahwa Allah itu memulai segala sesuatu dari yang tidak kita lihat. Jangan datang sama Tuhan, saudara, kita lihat orang pakai baju bagus, Tuhan, aku beriman dalam nama Yesus, aku ingin baju seperti baju orang ini. Dia nggak kenal Tuhan, ya, saudara. Terus kita lewat, kita lihat rumah bagus, Tuhan, bagus rumah itu, aku mau Tuhan, aku punya rumah. Jadi dia memulai sesuatu dari yang nampak, merangsang dia untuk meminta kepada Tuhan. Dia mulai sesuatu dari yang kelihatan dan membuat dia itu datang sama Tuhan. Kita lihat orang pakai sepatu bagus, terus kita bilang, Tuhan, aku pengen itu. Tolong Tuhan kamu. Kita memulai segala sesuatu yang nampak, baru kita ngomong sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Sedangkan Allah memulai dari yang tidak nampak. Contoh, ketika Allah menyuruh Abraham ke tanah Kanaan, dia tidak tahu tanah Kanaan. Dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak melihat sama sekali. Tapi Alkitab mengatakan, karena iman Abraham sampai di tanah Kanaan yang dia tidak tahu, yang dia tidak lihat, sampai di tanah itu. Bukan karena melihat baru dia berangkat, bukan karena melihat baru dia bertindak. Nah, sesungguhnya kita sudah kenal Tuhan atau belum? Cara Yesus mengajar kita mengenal Dia, kalau kau berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan, panggil Dia Bapa. Makanya Gus Dur itu punya lelucon. Agama yang paling dekat dengan Tuhannya itu Kristen, karena dia panggil Tuhannya Bapa. Ada yang setiap datang sama Tuhan panggil Bapa. Yang kedua, agama yang kedua yang dekat dengan Tuhannya Hindu, karena dia panggil Om. Jangan pula saudara panggil Tuhan Om. Kemudian yang paling gak dekat dengan Tuhannya, manggilnya aja masih pakai toa. Jadi saudara, kenal gak saudara Tuhan? Nah, panggil dia Bapa. Nah, kata Yesus apa? Panggil dia Bapa. Itu panggil Bapa bukan karena huruf, panggil Bapa karena hubungan. Amin. Amin. Itu bicara hubungan, relasi, kontak batinnya, semua di situ. Saudara, disitulah kata Yesus, masuk kamar, tutup dan kunci pintu kamarmu, dari tempat yang tersembunyi itu engkau memanggil Bapakmu, dan Bapakmu akan menjawab. Dimulai dari sesuatu yang tak kelihatan, saudara, sehingga apa yang tidak dilihat oleh matanya Abraham, dia lihat tanah Kanaan. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, kalau firman-Ku ada di dalam engkau, mintalah apa saja. Itu kan karena firman itu bersuara di hati kita. Jadi orang Kristen itu memulai kepercayaannya, memulai segala yang nampak ini dari yang tidak nampak. Saudara, jangan saudara abaikan firman Tuhan itu, walaupun dia tidak kelihatan. Jangan saudara abaikan Roh Kudus, walaupun dia tidak nampak.
Seandainya hari ini ketika kita ibadah sekarang, lampu mati, kipas mati, AC mati, nyaman nggak? Pasti konsentrasi kita buyar, panas. Ya, saudara, itu makanya di restoran-restoran mahal itu dikasih AC, dikasih kipas. Kalau kita makan makanan yang enak, terus udaranya panas, lebih enak petani makan ikan teri sambal terasi di pondoknya di bawah pohon yang kena angin semilir. Wah, itu makannya enak. Walaupun makannya ikan asin kepala batu. Karena ada angin yang kita rasa. Jadi jangan fokus sama makanan enaknya. Ya, ada yang buat nasi bungkus terus cari tempat yang panas terus duduk dia. Ya kalau kita pergi liburan atau apa, cari tempat yang teduh kan. Enak makan di sini. Saudara, nah makanya saudara, Allah itu tidak kelihatan. Tapi dengan kehadiran Allah, lebih baik makan nasi dengan sayur, kata Tuhan, disertai dengan sukacita, daripada engkau makan daging disertai dengan perbantahan. Jadi kalau kita ini kan rumah Allah, ada rasa damai, ada rasa sukacita, dan ada rasa kebenaran. Itu bobot dari kerajaan sorga. Amin. Mau makan apa jadi enak. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, ya kan? Lebih baik sedikit pada orang benar. Saudara, nah saya kemarin waktu berangkat, tentu saya harus merubah duit saya ke ringgit. Tak seberapa yang saya bawa. Seberapa yang saya bawa pergi, segitu juga yang saya bawa pulang. Artinya apa? Gak dipakai. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Saudara, sampai waktu pertama beli oleh-oleh coklat itu, ini dimasukkan, terus mereka yang baik. Akhirnya saya bilang sama dia, saya kan mental saya tak gitu-gitu. Nah waktu semua istirahat tidur siang di villa itu, saya bilang sama istri, ayo kita belanja. Nanti kalau ikut mereka, nggak habis-habis, nggak keluar duit. Pulang dari situ, abang tadi kemana? Diganti lagi. Pulang kemarin saya nangis, Tuhan luar biasa. Saudara, Tuhan luar biasa. Bagi saya tidak itu ukuran, tapi saya duduk di kaki Tuhan. Inilah yang nggak nampak itu jadi nampak, yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Amin. Karena saya nggak minta. Anak-anak saya nyanyi sampai kami duluan pulang, karena saya tahu diri. Mereka pulang hari Jumat, saya pulang hari Rabu. Dari awal saya minta pulang duluan. Sampai kami di ruang tunggu, air mata saya tidak berhenti. Anak-anak saya bilang, Papa nangis. Kenapa Papa nangis? Saya terharu. Tuhan handle semua.
Tuhan handle semua. Saya merasa hidup saya itu dijamin Tuhan. Dijamin Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya betul-betul merasa, saya nangis. Engkau jamin, Engkau tanggung semuanya Tuhan. Gak ada rasa khawatir. Jadi saudara yang dikasih, kalau kita mau mengenal Tuhan, mulailah dari yang gak nampak. Kesetiaan saudara bangun pagi, terus cari firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, baca firman Tuhan. Terus bilang, Tuhan, aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau melanggar firman. Amin. Dan itu pasti akan menjadi berkat sampai 100 kali lipat. Kita mulai kepada Tuhan itu dari yang tidak kelihatan juga. Dari dalam hati kita yang tersembunyi di dalam tubuh kita ini. Dari situ kita memulai pengenalan kepada Tuhan. Amin. Saudara, makanya sama Tuhan itu jangan main-main. Datanglah dengan hati. Kalau Tuhan itu tidak nampak, apa bagian yang tidak nampak dalam diri kita? Apa manusia rohani kita, manusia batinia kita? Itulah yang kita bawa untuk bisa menyatu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Itulah saudara, sehingga yang tidak nampak, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saudara kan sudah dengar kemarin Pastor Yudit itu khotbah. Yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, seorang wanita yang dibuang suaminya di Singapura, tidak punya pendidikan yang mumpuni. Kita tahu Singapura sumber daya manusianya harus bagus, karena satu-satunya sumber daya yang mereka banggakan cuma sumber daya manusia, alam nggak punya. Indonesia ini Zamrud Khatulistiwa. Ya, saudara, dari Portugis, dari Spanyol, pada tahun-tahun abad-abad, ratusan abad yang lalu datang mencari mana negara. Saya bangga Indonesia tanah air itu. Amin. Saudara beri mineral di sini masih dapat 3.000, 4.000. Saudara pergi ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, nggak ketemu harga segitu, mahal. Situ orang minum air laut dijadikan air minum, gak enak. Pulang saya, pertama yang saya buat apa? Saya bikin teh. Teh manis saya bikin, gak ada yang saya enak. Kita bersyukur ditaruh Tuhan di Indonesia ini. Amin. Tadi berkati. Cuma saya sumber daya manusianya. Karena kita punya satu filosofi yang kurang baik. Hukum dibuat untuk dilanggar katanya. Nah itu yang membuat kita martabat kita rendah. Hukum peraturan dibikin untuk ditabrak. Itu salah satu filosofi yang merendahkan. Saudara, nah ketika kita percaya sama Tuhan, kita itu punya kualitas, ada integritas itu, ada kejujuran, itu yang mahal.
tidak bermartabat di luar. Kita lawan Uzbekistan direndahkan, kita lawan Qatar direndahkan. Karena ada satu yang hilang dari kita. Kita kehilangan integritas. Yang tidak kelihatan itu moral kita. Itu makanya harus hidup dengan firman Allah. Tidak dilihat orang tetap jujur, tetap punya integritas. Amin. Itulah orang percaya. Karena tidak nampak. Siapakah orang yang percaya? Tidak dilihat orang, hidupnya tetap benar. Itu baru orang percaya. Amin. Tidak dilihat orang. Anak-anak Kristen, kalau di kelas tidak ada gurumu, kau tetap tertib seperti ada guru. Itu baru anak Kristen yang percaya. Amin. Jangan gara-gara ada helm di depan SD London terus kalian pakai helm. Terus kalau ada polisi nggak pakai helm. Emangnya kepala kita dari batu? Saudara, kalau ada polisi baru pakai helm, nggak ada. Tadi saya nggak lihat bapak di sini. Jadi orang percaya itu memang dia punya kebenaran moral. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, dia tetap punya kebenaran. Miliknya kebenaran itu, hartanya kebenaran itu. Amin. Ada salah satu unek-unek di hati saya yang mau saya cerita sama saudara. Ya, akhir-akhir ini kita tahu kasus Vina kan, 8 tahun yang lalu. Nah, selalu Bapak Hakim itu dipanggil yang mulia. Saya lihat hakim, sidang hakimnya, Menteri Kementan, semua, baik yang pejabat, baik yang ahli, memanggil hakim itu yang mulia. Saya kalau melihat hakim dipanggil yang mulia, saya nggak terima batin saya. Karena saya punya satu kebenaran. Yang mulia itu cuma Tuhan. Tapi kalau ada manusia, dia terima panggilan yang mulia, itu tidak mudah. Karena yang mulia artinya bagi saya, engkau disebut yang mulia. Nah, ini yang punya cita-cita mau jadi hakim ya, ingat ini. Engkau disebut yang mulia, berarti engkau punya satu kemampuan yang orang lain tidak punya. Bukan masalah sarjana hukumnya, mau master hukum, mau doktor hukum. Disebut yang mulia, dia berarti bisa menyingkapkan kebenaran, walaupun kebenaran itu disembunyikan di bawah kolong langit atau di bawah dasar laut. Itu yang mulia. Kalau tidak bisa ego menyingkapkan kebenaran, walaupun disembunyikan, walaupun dimanipulasikan, seperti apapun pintarnya orang menyembunyikan kebenaran, orang yang disebut yang mulia, ingat, dia akan sanggup mengungkapkannya. Amin. Baru itu orang disebut yang mulia. Kalau tidak, jangan terima panggilan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita ini orang Kristen punya kualitas itu. Makanya Tuhan kita ini saudara, orang-orang yang diperlengkapi Tuhan luar biasa. Dia berikan dua hal yang sifatnya kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Emas yang hari ini saudara pakai akan lenyap. Permata yang saudara beli hari ini akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang akan tinggal tetap. Itu pemberian Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Roh Allah yang ditempatkannya di dalam diri kita, itulah pemberian Allah yang kekal. Makanya saudara, orang Kristen yang mengenal Tuhan akan berbeda nasibnya dengan orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan.
Nah, akan saya tutup khotbah ini. Semua orang apapun agamanya sama-sama dilahirkan. Agamanya, sukunya, tingkat sosialnya, manusia punya satu sifat, satu nasib yang sama, satu kodrat yang sama, sama-sama dilahirkan. Kemudian yang kedua, siapapun agamanya, apapun suku bangsanya, tingkat sosialnya, manusia yang dilahirkan sama-sama mati. Halo? Nah, tapi yang percaya, yang menerima roh Yesus, yang menerima firman Allah, makanya pastikan firman Allah itu masuk ke hati kita. Hidupnya tidak hanya lahir dan mati, dia akan bangkit seperti Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Setelah bangkit ngapain? Dia naik ke surga. Jadi hidup ini nggak hanya sekedar lahir dan mati. Terus semua akan meninggalkan saudara. Carilah yang tidak meninggalkan kita. Itulah yang disebut Zoe. Setelah Yesus, semua orang hanya sampai di kematian, tapi Yesus bangkit. Itu hidup. Itulah hidup. Bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah di surga, berkuasa di surga sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan bilang, aku akan jemput kamu, supaya di mana aku berada, situ pun kamu berada. Aku akan kembali ke rumah Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Makanya orang-orang Kristen, dia akan hidup, memerintah, berkuasa, berdaulat dengan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Karena dua tadi, ada roh, ada firman yang kekal. Itulah yang membuat saudara punya harta di surga. Jadi jangan saudara hanya bangga dengan bagi Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya setarikan napas. Nah, segitu aja. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kapan saudara mau kenal Tuhan? Kenallah Allah yang tidak kelihatan itu juga dengan hal yang tidak kelihatan. Makanya lebih penting mana? HP atau damai sejahtera? Lebih penting mana? HP atau sukacita? Lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Kebenaran atau harta kita? Nama yang baik lebih harum daripada minyak wangi. Amin. Nama yang baik itu jauh lebih harum daripada minyak wangi. Makanya minyak wangi yang mahal narwastu itu oleh seorang wanita yang berdosa ditumpahkannya di kaki Yesus. Karena Yesus sendiri jauh, karena dia kenal Yesus itu jauh lebih wangi daripada minyak wangi. Saudara, terakhir, siapa yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Bukan berbahasa. Orang yang menerima Roh Kudus, dia akan mencari firman Tuhan. Firman Tuhan dengan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Sangat tidak bisa dipisah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu bersama-sama dengan firman. Allah itu firman, firman itu Allah. Amin. Mari kita minta Roh Kudus. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Saudara buka hati. Ini saatnya kita tidak mencari yang kelihatan.
berserah. Taruh satu tangan di hati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku. Pulihkan aku Tuhan, pulihkan, mengalirlah, mengalirkan Roh Spiritual. Oh, haleluya. Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Hatiku merindukan Engkau. Jamalah kami, ya Rabb. Jadikan kami ciptaan yang baru, dilahirkan dari Roh Kudus dan dari firman. Karena itulah benih yang kekal, benih yang tidak fana, yang bisa melahirkan kami kembali. Kami tidak mau hanya lahir dan mati. Kami mau bangkit, naik ke surga, punya rumah, punya harta, punya kekayaan di sana, memerintah bersama Tuhan, terima mahkota, hidup kekal selama-lamanya. Kami mau hidup yang seperti itu. Kami tidak mau hanya lahir, kaya raya, mati, dan dibuang ke dalam api neraka. Kami mau bersama-Mu Bapa. Terimalah kami. Terima kasih buat darah, buat nyawa tebusan yang begitu mahal membayar kami, supaya kami tidak sia-siakan salib itu. Biarlah kami hidup menyangkal daging, menyangkal diri, supaya kami tidak lagi khawatir dengan makan minum kami. Bapa kami yang di sorga, Engkau mencukupkan semuanya. Kami mau mendahulukan Engkau Tuhan. Biarlah kami mengutamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah yang menerima firman ini di dalam hatinya yang lembut, di dalam hatinya yang baik, supaya firman ini Tuhan menjadi berkat, berkelimpahan. Bukan karena kami meminta dan mengemis sama Tuhan, tapi karena Tuhan yang berjanji. Engkau datang membawa kehidupan dan hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Roh Kudus, kami terima firman Tuhan sebagai kasih setia Allah yang tak akan pernah berkesudahan. Loving kindness, eternal love. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hidup, firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Mari kita pegang firman Tuhan, kita pulang dengan firman Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita masih diberi kesempatan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kembalikan milik Tuhan. Semua dari Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami pegang firman-Mu, kami berjalan bersama dengan firman-Mu yang adalah pribadi-Mu, Tuhan selalu membawa kami dari hari ke hari, berkat, bahkan penyertaan, damai sejahtera, sukacita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami yang kami rasakan. Oleh sebab itu, ajar kami mengutamakan Tuhan, ajar kami mengejar kehendak Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, sehingga ketika kami bersama dengan Tuhan, apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat kami berhasil. Oleh sebab itu Tuhan, kalau semua dari Tuhan, kami juga belajar mengembalikan milik Tuhan. Kami juga mau memberi waktu kami, bahkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kami, kami juga mau memberkati untuk memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini, khususnya di kota kami, kota Bangkinang, untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami lakukan untuk Tuhan, dan kami terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan sukacita, kami kembalikan dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat suatu pujian, kita kembalikan yang menjadi milik Tuhan, kita beri yang terbaik buat Tuhan, kita angkat pujian. Haleluya. Mari kita hitung berkat Tuhan satu-satu, semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila topan gas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kayu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Haleluya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Amin. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Haleluya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kayu oleh kasih-Nya. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kayu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Kau niscayakan ku oleh kasih-Nya. Salam Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Dan selamat hari Minggu kita